Halo teman-teman semuanya, kita akan membacakan salah satu buku rekomendasi dari teman kita yang sudah menuliskan di kolom komentar, yaitu buku dengan judul Grit, Kekuatan, Passion, dan Kegigihan. Buku ini termasuk dalam genre self-improvement, dan buku Grit ini dikarang oleh Angela Duckworth. Dan tagline buku ini adalah hal terpenting untuk sukses dan bahagia bukanlah bakat. Oke, seperti apa isi buku Grit ini? Tentunya dari judulnya kita sudah bisa meraba bahwa buku ini tidak jauh dari hal-hal yang berbau kekuatan, passion, dan kegigihan. Oke, kita langsung saja membacakan buku Grit. Kita awali dari kata pengantar. Kata pengantar. Saat tumbuh dewasa, saya sering mendengar kata jenius. Yang selalu mengucapkannya adalah ayah saya. Ia suka mengatakan begitu saja. Kau tahu kau bukan orang yang jenius. Pernyataan ini bisa terlontar di tengah makan malam, saat jeda iklan The Love Boat, atau setelah ia duduk di sofa membaca Wall Street Journal. Saya tidak ingat bagaimana saya merespons. Mungkin saya pura-pura tidak mendengar. Ayah sering berpikir tentang kejeniusan, bakat, dan siapa yang punya lebih banyak daripada siapa. Ia sangat peduli tentang seberapa cerdas dirinya. Ia sangat peduli tentang seberapa cerdas keluarganya. Saya bukan satu-satunya masalah. Ayah juga merasa kakak dan adik saya bukan orang yang jenius. Berdasarkan tolak ukurnya, tidak ada di antara kami yang sebanding dengan Einstein. Tampaknya ini sangat mengecewakannya. Ayah khawatir kendala intelektual ini akan membatasi pencapaian kami dalam hidup. 2 tahun lalu, saya beruntung menerima beasiswa MacArthur yang terkadang dinamakan hibah jenius. Untuk memperoleh MacArthur, siswa tidak melamar, siswa tidak meminta teman-teman atau rekan-rekannya untuk mencalonkannya. Sebaliknya, komite rahasia yang terdiri dari orang-orang terkemuka di bidangnya memutuskan bahwa Anda melakukan pekerjaan yang penting dan kreatif. Ketika menerima telepon tak terduga tentang kabar ini, reaksi pertama saya adalah bersyukur dan merasa takjub. Lalu pikiran saya beralih ke ayah saya dan diagnosisnya yang asal tentang potensi intelektual saya. Ia tidak salah. Saya memenangkan MacArthur bukan karena saya setingkat lebih cerdas daripada psikologi yang lain. Sebaliknya, ayah mempunyai jawaban yang benar. Tidak, ia bukan. Terhadap pertanyaan yang salah. Apakah ia seorang jenius? Ada selang waktu sekitar 1 bulan antara telepon tentang MacArthur dan pengumuman resminya. Selain suami saya tidak diizinkan memberitahu siapapun. Ia memberi saya waktu untuk merenungkan ironisnya situasi ini. Seorang anak perempuan yang berulang kali diberitahu bahwa dirinya tidak jenius, akhirnya memenangkan hadiah karena ia jenius. Hadiah ini diberikan kepadanya karena ia menemukan bahwa apa yang akhirnya kita capai mungkin lebih bergantung pada hasrat dan kegigihan kita daripada bakat bawaan. Sejak itu, ia berhasil meraih beberapa gelar kesarjanaan dari beberapa perguruan tinggi terkemuka. Tapi, saat ia duduk di kelas 3 SD, nilainya tidak cukup untuk diterima dalam program beasiswa berbakat. Orang tuanya adalah imigran dari Tiongkok, tapi ia tidak pernah dikuliahi tentang nilai dari kerja keras. Bertolak belakang dengan stereotip, ia tidak bisa main piano atau biola. Pada pagi ketika MacArthur diumumkan, saya mampir ke apartemen orang tua saya. Ibu dan ayah sudah mendengar kabar itu. Begitu juga beberapa bibi yang secara bergantian menelpon untuk mengucapkan selamat. Akhirnya, ketika telepon berhenti berdering, ayah berpaling kepada saya dan berkata, "Ayah bangga padamu." Ada banyak hal yang ingin saya katakan untuk meresponnya, tapi saya hanya berkata, "Terima kasih, Ayah."
Tidak ada keinginan untuk mengukir masa lalu. Saya tahu dia memang bangga kepada saya. Tetap saja ada bagian dalam diri saya yang ingin berkelana kembali ke masa lalu ketika saya masih kecil. Saya akan mengatakan padanya apa yang saya ketahui sekarang. Saya akan berkata, ayah pernah bilang saya bukan orang jenius. Saya tidak membantahnya. Ayah kenal banyak orang yang lebih pintar daripada saya. Saya bisa membayangkan ayah mengangguk setuju. Tapi ada satu hal yang ingin saya katakan. Saya akan tumbuh dewasa dengan perasaan cinta pada pekerjaan saya sebagaimana ayah mencintai pekerjaan ayah. Saya tidak akan sekedar mempunyai pekerjaan. Saya akan mempunyai panggilan. Saya akan menantang diri saya sendiri setiap hari. Bila terpukul roboh, saya akan bangkit kembali. Saya mungkin bukan orang paling pintar di ruangan, tapi saya akan berjuang untuk menjadi yang paling tabah. Dan bila ayah saya masih mendengarkan, dalam jangka panjang, ketabahan mungkin lebih penting daripada bakat. Bertahun-tahun kemudian, saya mempunyai fakta ilmiah untuk membuktikan maksud saya. Lebih dari itu, saya tahu bahwa ketabahan dapat berubah, bukan sesuatu yang tetap. Dan saya mempunyai wawasan dari hasil penelitian tentang cara menumbuhkannya. Buku ini merangkum segala hal yang saya pelajari tentang ketabahan. Bab selama beberapa hari, saya membacakan untuk setiap baris. Ayah berjuang melewati penyakit Parkinson selama 1 dekade terakhir, dan saya tidak terlalu yakin seberapa jauh ia memahami apa yang saya bacakan. Tetap saja, ia tampaknya mendengarkan dengan seksama. Dan ketika saya selesai, ia menatap saya. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, ia mengangguk sekali, lalu ia tersenyum. Demikian pembacaan kata pengantar dari buku Grit, Kekuatan, Passion, dan Kegigihan karya Angela Duckworth. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bagian pertama yang terdiri dari 5 bab. Oke, saya akan bacakan bagian pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan ketabahan dan mengapa ketabahan itu penting, yang akan saya bacakan di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak audiobook ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share. Dan silakan tulis rekomendasi buku untuk dibuatkan audiobook di kolom komentar. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan.